Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa dengan NIM A1A323049 bersama rekan saya yang bernama Saya Rahel Mulyana Marpaung dengan NIM A1A323023. Nah, pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Nurmalia Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Tujuan kami membuat video ini yaitu di sini kami akan menjelaskan mengenai artikel kami yang berjudul Analisis Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat di dalam Perspektif Ketatanegaraan Modern. Nah, sistem pemerintahan presidensial pertama kali dianut oleh Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat adalah negara pertama yang menghancurkan tradisi monarki Eropa dan melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Latar belakang dari negara Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan adalah kebencian rakyat terhadap pemerintahan Raja George III, sehingga mereka tidak mengkehendaki bentuk negara monarki dan bentuk mewujudkan kemerdekaannya dari pengaruh Inggris, maka mereka lebih mengikuti jejak Montesquieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan, sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya. Karena dalam trias politika itu terdapat sistem check and balance. Selanjutnya masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah ini terdapat 3 permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana mekanisme check and balance bekerja dalam sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat. Nah, yang kedua, bagaimana kedudukan dan lingkup kekuasaan eksklusif presiden dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana sistem pemerintahan presidensial Amerika Serikat dirancang dan apa dampak terhadap dinamika ketatanegaraan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam pengertian dan karakteristik sistem pemerintahan presidensial. Nah, sistem pemerintahan presidensial dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kedudukan kuat kepada presiden, tetapi tetap menempatkan dalam kerangka pembatasan kekuasaan. Kekuasaan presiden diperlukan agar pemerintahan berjalan efektif dan stabil. Nah, sedangkan pembatasan kekuasaan diperlukan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, karakter sistem presidensial tidak hanya dilihat dari jabatan presiden yang kuat, tetapi juga dari adanya masa jabatan tetap. Presiden pemisahan kekuasaan, kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden, serta mekanisme check and balance antara lembaga negara tersebut. Sistem presidensial di Amerika Serikat yaitu dapat dipahami sebagai model presidensial yang menekankan pemisahan kekuasaan, masa jabatan presiden yang tetap, legitimasi langsung atau tidak langsung dari rakyat, dan serta mekanisme check and balance yang kuat. Model ini berhasil membangun stabilitas kelembagaan dalam jangka panjang, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam bentuk polarisasi, persaingan partai, dan kemungkinan kebuntutan politik. Oleh sebab itu, Amerika Serikat penting dikaji bukan hanya sebagai oleh keberhasilan presidensialisme, tetapi juga sebagai contoh bahwa sistem pemerintahan yang kuat tetap memerlukan budaya konstitusional, kepatuhan pada aturan, dan keseimbangan antar negara. Kedudukan dan kekuasaan eksklusif di Amerika Serikat juga diperkuat oleh struktur kabinet yang seluruh anggotanya bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada badan legislatif. Nah, berbeda dengan sistem parlementer di mana Perdana Menteri dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Presiden Amerika Serikat hanya dapat diberhentikan melalui proses pemakzulan yang mensyaratkan penyelidikan Dewan Perwakilan Rakyat dan persidangan di Senat. Nah, mekanisme ini memberikan presiden stabilitas jabatan yang cukup kuat sepanjang masa baktinya. Konstitusional presiden mencakup sejumlah fungsi vital yang saling berkaitan. Pertama, presiden berperan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, suatu wewenang yang memberikan otoritas komando atas keseluruhan kekuatan militer Amerika Serikat. Nah, dalam konteks kebijakan pertahanan dan keamanan nasional, posisi ini menjadikan presiden sebagai pengambil keputusan tertinggi di lapangan, meskipun hak untuk menyatakan perang secara formal tetap berada di tangan Kongres. Kekuasaan informal dan perluasan peran eksklusif
Selain kewenangan yang tercantum secara eksplisit dalam konstitusi, Presiden Amerika Serikat juga memiliki kekuasaan informal yang berkembang seiring dinamika sejarah dan kebutuhan pemerintahan. Kekuasaan informal ini antara lain mencakup agenda setting dalam proses legislasi, di mana presiden secara aktif mempengaruhi prioritas kebijakan yang akan dibahas Kongres melalui pidato kenegaraan. Nah, komunikasi publik serta negosiasi langsung dengan para pemimpin legislatif. Perluasan kekuasaan eksklusif juga tampak nyata melalui instrumen, yakni pemerintahan tertulis, presiden yang memiliki kekuasaan hukum tanpa memerlukan persetujuan legislatif. Selanjutnya yaitu mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Kedudukan eksklusif yang kuat tidak berdiri tanpa penyeimbang. Sistem check and balance yang dirancang para founding father memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan memiliki mekanisme untuk mengawasi dan membatasi cabang lainnya. Kongres dapat menolak anggaran yang diajukan eksklusif, membatalkan veto presiden dengan 2/3 suara di kedua kamar. Bahwa memasukkan presiden jika dianggap melakukan pelanggaran serius, Mahkamah Agung di sisi lain memiliki kewenangan judicial review untuk membatalkan kebijakan eksklusif yang dianggap inkonstitusional. Sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat. Sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat merupakan salah satu yang paling unik dan paling banyak diperdebatkan di antara demokrasi-demokrasi besar dunia. Keunikannya terletak pada penggunaan Electoral College atau lembaga pemilih, suatu mekanisme tidak langsung yang menjadi perantara antara suara rakyat dan penetapan pemenang pemilihan. Sistem ini terbentuk sebagai hasil kompromi para perumus konstitusi pada Konvensi Philadelphia 1787 dan hingga kini tetap dipertahankan meskipun menuai kontroversi berkepanjangan. Pemilihan presiden diselenggarakan setiap 4 tahun sekali pada hari Selasa pertama setelah hari Senin pertama bulan November. Jadwal yang terkesan teknis ini sesungguhnya memiliki akar sejarah agraris yang dimana dipilih agar petani telah selesai panen dan cuaca belum terlalu dingin untuk melakukan perjalanan menuju tempat pemungutan suara. Mekanisme Electoral College. Electoral College terdiri dari 538 electors yang berasal dari 50 negara bagian ditambah distrik Columbia. Setiap negara bagian mendapatkan jumlah electors yang sama dengan jumlah total wakilnya di Kongres atau anggota DPR ditambah 2 senator. Akibatnya, negara bagian dengan populasi besar seperti California memiliki 54 suara elektoral, sementara negara bagian kecil seperti Wyoming hanya memiliki 3 suara. Untuk memenangkan pemilihan, seorang kandidat harus meraih minimal 270 dan 538 suara elektoral yang tersedia. Tahapan proses pemilihan presiden. Proses pemilihan presiden di Amerika Serikat bukanlah peristiwa tunggal, melainkan rangkaian panjang yang dimulai jauh sebelum hari pemilihan. Yang pertama, tahap pertama itu adalah proses pencalonan internal partai melalui mekanisme primary atau pemilihan pendahuluan dan caucus atau rapat pemilihan yang berlangsung di berbagai negara bagian sejak awal tahun pemilihan. Yang kedua, konvensi nasional partai menjadi tahap berikutnya, di mana delegasi dari seluruh negara bagian secara resmi menetapkan calon presiden dan wakil presiden atau running mate. Meskipun dalam era modern, konvensi lebih berfungsi sebagai peristiwa seremoni dan pemeran persatuan partai karena pemenang primary biasanya sudah jelas sebelum konvensi. Ajang ini tetap memiliki signifikasi strategis dalam penetapan platform partai dan membangkitkan semangat pendukung. Kampanye presiden dan pendanaan politik. Setelah konvensi partai, dimulailah fase kampanye umum yang berlangsung hingga hari pemilihan. Kampanye presiden Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu yang paling mahal di dunia, dengan total pengeluaran yang pada pemilihan 2020 melampaui 14 miliar dolar US. Perolehan suara yang penetapan pemenang pada hari pemilihan
warga negara Amerika Serikat yang telah terdaftar memberikan suaranya kepada kandidat presiden pilihannya. Namun secara teknis, mereka sebenarnya memilih daftar electorals yang telah dijanjikan akan memberikan suara elektoral kepada kandidat tertentu. Beberapa minggu setelah hari pemilihan, para elektoral berkumpul di ibu kota negara bagian masing-masing untuk secara resmi memberikan suara mereka yang kemudian dikirimkan ke Washington DC untuk dihitung. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam laporan ini, terdapat sejumlah simpulan pokok yang dapat ditarik. Pertama, sistem pemerintahan presidensial menempatkan presiden sebagai pemegang tunggal kekuasaan eksekutif, sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan masa jabatan yang tetap dan tidak bergantung pada kepercayaan lembaga legislatif. Kedua, sistem presidensial Amerika Serikat dibangun di atas fondasi pemisahan kekuasaan yang relatif tegas antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diperkuat oleh mekanisme checks and balance. Mekanisme tersebut memungkinkan setiap cabang kekuasaan untuk saling mengawasi dan membatasi, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Ketiga, kedudukan eksekutif Amerika Serikat berlandaskan pasal 2 konstitusi yang memberikan otoritas penuh kepada presiden untuk menjalankan roda pemerintahan federal, termaksud kewenangan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, kewenangan mengadakan perjanjian internasional, serta kewenangan mengangkat pejabat-pejabat federal strategis. Keempat, sistem pemilihan presiden melalui Electoral College merupakan mekanisme tidak langsung yang menjadi ciri khas demokrasi Amerika Serikat. Sistem ini menentukan pemenang bukan semata berdasarkan perolehan suara populer secara nasional, melainkan melalui akumulasi suara elektoral dari masing-masing negara bagian. Nah, dan itulah pemaparan dari artikel kami. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.